Selamat datang di Rantau Talk, tempat kita ngobrol santai dari anak rantau. Wah, jadi hari ini seru banget. Kita itu kedatangan dua tamu yang punya pengalaman unik. Kak Yuli yang dari Jakarta dan juga Alia yang dari Natuna, guys. Kenali dulu dong Yuli dan Alia, asalnya dari mana dan udah berapa lama di Batam? Halo semuanya, aku Yuli. Aku dari Jakarta. Aku udah kurang lebih 3-4 tahun di Batam. Halo semuanya, aku Alia, aku asalnya dari Natuna, mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun kali ya udah di Batam. Aku mau nanya boleh? Boleh. Pertama kali kalian dengar kata Batam itu apa sih yang ada di bayangan kalian? Batam itu kota industri nggak sih? Iya. Kalau aku sih, kalau Batam terkenal sama iPhone-nya sih. Kalau aku ya. Itu juga sih. Bener kan? iPhone sama Singapura, udah itu aja paling dekat sama Singapura. Nah, pas pertama kali kalian ke Batam tuh, apa sih culture shock kalian tuh? Oh, Batam tuh ternyata gini, ada nggak? Kalau aku sih, karena dari kota kecil ya, kabupaten gitu, rame banget sih di sini, jujur kayak kaget gitu. Kalau ini Kalau dari aku sendiri, hampir mirip dari Jakarta sih, kayak dari kalau keramaian. Jadi kayak masih agak sama, cuma dari segi bahasa, terus dari kayak nama-nama tempat dan lain sebagainya itu kayak agak beda sih, agak-agak. Makanan juga maksudnya banyak juga perbedaannya. Nah, kita ini kan dari tempat yang berbeda dan pastinya culture kita beda ya. Jadi bahasa dan kebiasaan yang bikin bingung pastinya ada juga gak sih? Oh, pasti. Ada kan. Misalnya, kalian pernah nggak misalnya dari Kak Yuli ya. Ya. Kalau Alia kan Natuna jadi masih serumpun lah kita ya. Iya, Serumpun. Jadi kalau di Batam itu bilangnya itu pipet. Kalau di Jakarta bilangnya sedotan kan. Oh iya, benar banget. Tuh. Pernah nggak sih ada kejadian salah kayak kakak kasirnya gitu minta ke kakak kasir minta sedotan tapi apa itu sedotan gitu, pernah nggak sih? Oh, Coba ceritain. itu sebenarnya kayak mungkin mereka nggak terlalu apa, cuman dia kayak kasih penjelasan kalau sedotan itu pipet Kak di sini kayak gitu. Jadi kayak jadi itu agak pengetahuan aku sih, kayak agak ternyata sedotan itu di Batam itu bilangnya pipet gitu. Sempet malu nggak? Maksudnya kayak aku kayak canggung gitu jadi akhirnya. Sebenarnya gak canggung tapi kayak agak ketawa, jadi kayak ternyata kita kalau bilang sedotan di sini pipet, jadi kayak gitu deh. Agak malu juga sih sebenarnya emang. tapi jadi pengetahuan baru juga sih buat aku. Iya. Karena kirain tuh pipet tuh ya bahasa universal Indonesia aja, ternyata Di Jakarta ya cuma sedotan. daerah kita aja yang ngomong kayak gitu. Melayu mungkin ya. Melayu karena kita mungkin. yang di Melayu ya. atau Sumatera mungkin Iya. masih oke lah. Masih oke lah. sedotan. Karena kita satu Ya, wilayah. satu wilayah. Minuman juga beda banget nggak sih? Kalian pernah merasa nggak kalau misalnya di luar Batam nih sebutannya teh o gitu, sedangkan kita tuh teh obeng sebutannya. Apa reaksi kalian pas pertama kali pesen minuman gitu? Kalau dari aku jujur aku kaget banget. Teh obeng. Apa itu teh obeng? Kayak Bang pesen es teh. Ya gitu kan. Iya, iya. Dari luar Es kalau teh. di Jakarta, Bang misal pesan ayam bakar gitu kan. Ayam bakar minumnya es teh. Abangnya kayak langsung ketawa terus kayak baru ya ini gitu. Iya. Di sini tuh teh obeng gitu. Terus kayak kalau teh panas itu teh o gitu-gitu. Jadi kayak ada pengetahuan lagi. Gitu sih. Aku juga sih ngerasa hal yang sama, walaupun tadi kita emang serumpun ya, Iya. maksudnya masih satu provinsi gitu, tapi pernah juga ngalamin hal yang sama nih sama kayak Kak Yuli. Jadi waktu itu kayaknya baru sekitar seminggu atau 2 minggu aku di Batam, terus pergi ke rumah makan Padang gitu. Makan, terus pesen makan, minumnya aku bilang, aku maunya es teh gitu. Teh es sih kalau aku, kebanyakan di daerah aku nyebutnya teh es. Oh, iya. Terus kakaknya tuh kayak, kakak pelayan tuh kayak yang, hah teh es? Terus aku keinget, oh alah, di sini nyebutnya teh obeng, jadi akhirnya maksudnya teh obeng Kak. Terus aku kayak dari situ kayak kaget, kayak berusaha untuk nggak ngomong mau pesan teh es, kayak takut banget dibilang apa namanya pendatang gitu. Tapi jujur aku kayak masih sering banget bilang es teh. Es teh. Jujur banget es teh itu kayak pesan es teh. Biasanya. Terus kayak nanti kayak lagi rame-rame sama teman-teman aku terus kayak langsung
senggol TOB. gitu. Tapi justru gara-gara itu kalau aku misalnya balik kampung itu tuh jadi kebawa gitu loh Oh, ke daerahku. TOB. Karena Ah, pas aku gitu ya. jadi mereka nggak tahu kan ya TOB. jadi iya bener. Iya. Jadi pas balik kampung gitu mau ayam bakar minumnya TOB. nyebutnya teh obeng terus kayak mereka kayak orang Batam ya kayak gitu Iya. aku asli sini cuma aku emang ya selama ini tinggal Batam gitu aja sih kayak itu hal-hal lucu lah ya. Iya, itu masih lucu sih. Tapi di pikiran kalian pernah nggak sih waktu dengar kata teh obeng itu? Dikasih obeng. pernah. Tapi jujur aku nggak Aku pernah expect. denger, Ya, sama. pernah denger itu Oke. dari temenku. Benar. Kayak kok kenapa dipanggil teh obeng gitu kan? Terus pas aku lihat pertama kalinya first Iya. time aku lihat teh obeng, oh ternyata es batunya kayak bulat-bulat gitu. Ya kan? Iya. Oh, jadi di luar tuh kayak gimana? Maksudnya di sini kristal gitu gak sih? Ya. Ada juga yang kayak dia di apa pakai es batunya Iya, iya. dipukul. Aku Kalau Jakarta kan sama full, aku juga ya. dipukul cuma baru-baru ini aja sih di daerahku ada es kristal Oh iya. jadi biasanya beda ya, tiap pukul daerah. ya Ah, iya, beda. Jadi ini banget. pengetahuan buat anak Batam. Iya. juga ya. Batam juga. Makanya sebutannya itu Batam nih kota teh obeng. Pernah Iya. dengar juga nggak kalian? Pernah, Iya, pernah, pasti. Terus aku mau nanya nih, Hmm. ada kata yang bikin sering salah paham. Kalau di Batam itu kan semalam itu kan kemarin. Itu gimana tuh? Pernah salah nangkep gak sih kalian? Udah jelas. Jujur dari aku. Jadi aku kerja. Aku tuh kerja ada 2 shift. Oke. Ada 2 shift pada pagi sama malam. Lalu tuh apa namanya di hari besoknya kan aku kerja Senin, pas hari Selasa ada defect, ada barang kayak gagal gitu, Iya. namanya kayak gagal. Terus habis itu leader gue tuh bilang, semalam kan kamu yang ngerjain. Terus aku dengan yang kayak polosnya, semalam kan aku masuk pagi, aku nggak kerja malam gitu kan. Aku kayak, semalam? Aku kan kerja pagi, berarti itu punya lawan shift dong. Aku langsung yang kayak, bukan barang gua gitu kan. iya. Maksudnya kayak, bukan Langsung barangku bukan gitu barang kan. gue, iya. Iya gitu kayak, Udah apaan ketemu. sih gitu kan. Kayak, kok semalam orang aku aja kerja masuk pagi gitu kan. Terus dia kayak gini tuh sambil, maksud aku tuh semalam tuh kemarin. Terus jadi kita yang tadinya yang agak tegang, jadi ketawa. Ketawa semua kayak, aduh anak Jakarta ini nyusahin banget sih gitu. Oh itu rame-rame ya? Iya itu rame-rame lagi meeting soalnya. Malu gak tuh? Malu gak tuh? Jujur malu sih. Kayak karena aku ngotot, karena aku ngerasa aku gak bersalah, jujur. Jadi Gitu. dari otot itu ya, jadi bikin malu ya. Malu, tapi jujur semua ketawa kayak, wah si Yuli nih gitu kan, anak Jakarta nih gitu. Kalau dari Alia sendiri, Kalau masalah semalam ini ya karena masih suruman kan, Iya. jadi masih oke-oke aja. Cuma mungkin mungkin di menurut orang mungkin biasa aja, tapi di aku tuh kaget banget. Masalah kalau aku tuh biasa kalau di tempat tuh ngomongnya aku kau. Di sini tuh kok apa kok iya kok. Kok. itu kayak menurut aku kok tuh kasar gitu. Bener. Iya kan? Bener. Tapi kau juga kasar, kau. Kau Iya, kemana? kau. termasuk kasar Tapi kalau juga ya, nada aku. kami di kau itu lebih Lembut kayak ya? iya lembut. Nak kemana engkau gitu? Nah, iya, kau mau Oh. kemana? Kau mau kemana? Nak Gitu kemana kan. engkau? Nak Oh, kemana? iya. Ya, Iya, gitu. nak Tapi kemana? itu kasar nggak sih kita? Jujur ya, itu juga culture shock banget karena di Iya. aku yang lo gue. Iya, lo gue. Mungkin kalau kita yang udah deket, aku kamu gitu Iya. kan. Jadi kayak, PDKT tuh aku kamu. Pas pertama kali ngedenger itu kayak ngomong, apalagi nada orang di sini tuh agak tinggi 1 oktav ya. Jadi tuh kayak aku pernah kayak ngelihat teman aku nih sama-sama lagi lagi ngobrol terus kayak pakai kok ini terus nadanya tuh lebih tinggi. Aku nangis. Hampir nangis. Kayak udah keluar deh air mataku karena kirain lagi marah. iya dan marah. Ternyata kayak enggak kok, ini kami ngobrol biasanya juga kayak gini, jadi santai aja. Akhirnya sekarang ya walaupun Udah masih terbiasa. agak takut ya, tapi kayak udahlah dibiasain gitu. Gitu sih aku. Ngomong-ngomong perbedaan gaya hidup antara Jakarta sama Batam itu kan jauh beda. Yang aku ketahui ya dari internet kayak TikTok, Jakarta tuh yang super macet, super padat, penuh klakson. Sedangkan di Batam kalau macet itu jarang lah kita lihat ada orang klakson. Kalau tanggapan Yuli itu gimana? Karena kan Yuli dari Jakarta. Jujur kalau aku kegiatan sehari-hari di Jakarta tuh emang nggak bisa banget. Jakarta itu emang macet parah gitu. Jadi kayak 5 detik kita macet aja, itu tuh langsung tuh kayak udah bunyi-bunyi banget gitu. Terus kagetnya aku pas di Batam ini kemarin kayak
biasanya Daeng kan macet tuh. Iya, Kalau kita ke Daeng. kampus, Iya. itu kalau di situ ada kecelakaan or apa, trouble dari kayak bus atau apa dia mogok, itu pasti bakal macet panjang. Dan yang aku kagetin kayak kok nggak ada satu orang pun yang klakson gitu kayak kok mereka santai gitu, padahal Iya. aku juga yang mau kampus yang udah buru-buru udah telat gitu kan, tapi mereka dengan yang kayak santai hening ikutin terus tiba-tiba udah nggak macet deh gitu. Jadi kayak agak keren banget gitu di Batam, orangnya sabar gitu. Kalau Alia gimana, ada nggak? Kalau aku ada banget sih. Kalau Kak Yuli mungkin lebih kayak kaget kayak apa beda-beda gitu kan. Iya, Aku juga dari- beda banget tapi bedanya dari sunyi ke rame gitu. Ah, Jadi aku kan tinggalnya ya lumayan sekitar 10 menit lah ya dari kampus. Nah itu tuh setiap pagi tuh jam 7 itu kan waktunya orang berangkat ke PT, waktunya orang anak-anak sekolah lewat gitu. Nah itu tuh aku pernah kayak di hari pertama itu aku nangis sih. Kayak ya Allah, aku nggak kuat kayak kenapa aku harus hidup di kota ini gitu kayak macet banget. Culture shock Iya. ya. Bener-bener culture shock kayak setiap gimana ya kayak dalam sebulan itu tuh ada aja gitu loh culture shocknya. Jadi ya bener-bener kayak bener kaget Batam tuh semacet ini ya kayak hampir kayak mau balik gitu rasanya. Karena bener-bener macet terus ya walaupun klaksonnya mungkin nggak sesering di Jakarta ya. Iya. Tapi aku kok denger klakson tuh kayak yang sabar nggak macet loh di Iya, depan ini sabar gitu ya. ya. Apalagi kan ya you know lah daerah Batu Aji tuh motornya gimana kan. Kayak Ajo. ajo. Itu tuh kayak yang ya Allah bisa nggak sih sabaran gitu kayak ini mobil di depan juga nggak lewat Tiba-tiba ada yang standing tuh. Apalagi kalau misalnya baru ijo udah diklakson. bener Ah. itu kesel sih kayak sabar nggak gitu. Ini kan baru ijo gitu. Dan aku tuh untuk gimana ya untuk bisa menerima itu tuh 6 bulan sih. Oh ya, Satu semester 6 bulan. jujur iya. Wah. Untuk bisa nerima kayak nggak nggak culture shock dengan itu tuh 6 bulan sih. Habis itu udah gitu. Gitu sih kalau aku. Ini sih klasiknya anak rantau kayaknya. Tuh yang seperti kita ketahui Jakarta tuh rata-rata colokannya itu colokan 2. Kalau di Batam tuh pakai colokan 3. Gimana tanggapan kalian? Jujur tanggapan aku kayak agak shock juga sih, karena kan ya aku bawa dari Jakarta kayak charger segala macam kan kaki 2 dong, terus kayak iya. di sini harus kaki 3. Ternyata kayak ada ininya lagi kayak konektor ya, apa sih Oh, yang iya. buat Iya, Oh itu iya, ada pakai konektornya. kepalanya. ya itu, jadi kayak Iya. 3 terus kayak di rumah kan lampu gitu kan dia udah ada colokan gitu kan, itu juga 3 gitu. Iya anjir kayak lucu juga sih Pernah sebenarnya. nggak pakai pulpen gitu kan langsung dicolok yang atasnya itu? Oh iya iya. Jujur itu ribet banget, aku kayak Pakai Gimana kunci. tuh? iya. Kunci pulpen gitu biasanya temen Jujur kan. aku kayak kalau apalagi kalau kita ke coffee shop Iya. gitu kan. Iya. Ketiga tuh. Iya, otomatis di rumah kan nggak mungkin dong aku mau bawa kepala itu kan. Jadi kayak aku bawa yang colokan normal. Terus nanti di setiap coffee shop atau kita di kampus pun Iya. kayak gitu kan, terus pasti minta tolong dulu sama kayak anak-anak kelas atau barista di situ. Jadi kayak bang tolongin dong, nggak bisa gitu. Terus pas aku lihat, oh dia dicolok pakai pena atau kayak pakai kunci motor. Iya. Nanti abangnya kayak bilang, kak ada kunci motornya nggak? Buat apa bang? Ya ini lah buat colok dulu kata dia bilang. Oh pakai ini ya bilang kayak gitu sih. Jadi kayak agak gitu sih, kaget, lebih kaget gitu. Kalau Alia gimana tuh? Kalau aku sih aku baru dengar nih dari Kak Yuli kalau ternyata di luar di Jakarta ya terutama itu tuh coloknya colok 2. Aku baru tahu sih. Kira aku tuh semuanya Cuma semuanya. Jadi untuk masalah itu sih aku nggak ada culture shock ya karena aku juga kayak gitu. Gitu. Di rumah Sama juga ya, sama. colokannya juga kaki 3 gitu. Berarti Sumatera lah ya, Iya, atau nggak Sumatera. Kepri gitu ya. Kepri sih masih gitu. Nah ini jadi kita selanjutnya aku mau nanya ini soal makanan. Lapar gak? Sama nih lapar. Nih di Jakarta itu seafood itu mahal banget katanya. Iya. Sedangkan di Batam itu murah karena kan kita pulau nih, Iya. langsung ngambil dari laut nih. Langsung dari fresh laut. kan, Fresh. fresh from open. Open. Jadi kalian sempet gak sih jajan seafood di sini? Jujur kayak shock banget pas tahu harga seafood semurah itu. Karena tuh kalau kayak kita makan seafood di Jakarta, Iya.
Itu tuh biasa kalau kita lagi ke Dufan karena di situ kan laut. laut kan. Jadi kita makan seafood ya emang agak pricey sih. Jadi kayak agak cukup jarang kita makan seafood. Jadi kayak mending kita pesan ayam dan lain sebagainya. Terus pas di sini setiap event atau kayak ada acara kerja atau acara sama anak kampus makanya seafood kayak ini serius kita kayak mau makan seafood gitu kan. Jadi kayak apa namanya? Kayak agak kaget juga sih gitu. Oke. Sorry guys, kami cut. Astaga, tadi kalian lihat sendiri kan ada abang yang datang nganterin makanan. Nah itu tuh gimana ya? Kebetulan lagi bahas makanan ya. Terus kita lagi lapar. Apa nggak makin menggebu-gebu itu perut ya? Udah kayak kruk gitu ya. jadi kayak makan bentar nih. Nggak terlalu bentar sih sebenarnya. Habis dimakan. Sorry guys, emang perut ini nggak bisa karena Nggak kita bisa, harus Bu. mikir karena Iya, nyambung ya. pokoknya. Jadi pembahasan kita tadi sampai kalau nggak salah ya, itu Kak Yuli lagi bahas Dufan. Iya. Aku tuh udah lupa gara-gara lapar. Boleh lanjutin nggak? Boleh lanjutin nggak? Oke. Tadi kayak mungkin kalau di Jakarta kayak makan seafood pas lagi di Dufan gitu kan. Karena kan identik laut di sana kan Dufan gitu kan. Jadi kayak Iya. sambil permainan sambil kita makan seafood itu emang agak pricey jujurly gitu kan. iya. Ketimbang kalau di sini event-event kayak event-event tempat kerjaku atau bahkan event kampus pun kita kalau makan-makan pasti larinya kemana ke seafood gitu. Jadi kayak perbandingan harganya, oh ternyata kalau di Batam nih dikit-dikit kayak larinya ke seafood gitu. Hampir makanan yang kayak buat rame-rame tuh mereka ke seafood larinya gitu sih, kayak agak culture shock. Gitu. Kalau untuk Alia sendiri gimana tuh? Apa ini? Bagian makanan bagian makanan Iya, seafood. Kayak sama aja sih sama kayak di Batam. Sama dan sayur mungkin agak lumayan pricey juga sih. Kayaknya Untuk sayur lebih ya? iya. Menurut Kak Yuli mungkin di Batam sayurnya udah agak mahal kan. Kayak kalau misalnya Kak Yuli ke kampung tuh agak di atas 1.000-2.000-nya dari Batam deh. Oh ya. Jujur. Lebih mahal. Agak Kenapa tuh? sedikit Karena mahal. Karena mungkin pertama kan biasa sayur itu kan dari luar kota ya, dari kadang juga di Batam juga Iya, gitu kan iya. dari luar kota gitu. Transportasinya kayak kebanyakan kami naik kapal kan kalau Iya. masalah sayur segala macam kayak gitu. apalagi Natuna jauh ya. Iya Natuna Lebih jauh, jauh ya. kayak di perbatasan banget gitu, kayak banyak juga apa namanya bahaya, ya gitulah. Ya, pokoknya itu Iya. nggak bisa kita bahas. Ya, nggak bisa bahas. Sebenarnya kita lagi bahas Iya. rantau. Nah, terus kalau misalnya seafood kayaknya sama aja sih kayak di Batam karena kan Natuna juga daerah laut ya, pulau juga ya. ya. Sama ya. Ikan sih, Pulau ikan, kecil ya, gitu ya. ikan sih lebih murah banget. Mungkin menurut mahalnya kami, mungkin menurut orang sini atau orang Jakarta tuh kayak bakalan murah gitu di mana. Padahal menurut kami tuh mahal gitu. Beda Kayaknya nggak mahal. sih rasanya ikan di Batam? Aku kayak kan bahas ikan nih, kan walaupun emang sama harganya, Iya. lumayan sama, tapi Jujur beda nggak? beda banget sih. Kalau di Pengalaman aku ya? ya, kalau di Pengalaman. aku ada pengalaman kalau aku nggak bisa makan ikan yang ada di Batam. Ikan laut di Batam. Nggak bisa. Ya. Itu makan ikan apa sih waktu itu? Waktu itu aku nggak tahu ya. Waktu itu pernah makan bakso ikan sih sebenarnya. Terus tiba-tiba alergi gitu. Biasanya itu kayak first time aku makan bakso ikan tapi alergi gitu. Jadi alergi. Nah, kira aku tuh cuma di baksonya doang kan. Iya. Ternyata aku pernah makan ikan juga, tetap juga alergi. Jadi aku kayak di sini tuh jadi yang setiap hari dulunya dari kecil tuh makannya ikan, terus di sini aku Makanya nggak makan ikan. Jadi kadang Ayam. kadang karena makanan dari kecil ya, jadi rindu banget sih biasanya sama ikan. Gitu sih. aku mau nanya juga sama Yuli karena Yuli kan orang Jakarta. Katanya sayur di sana murah, ya kan? Iya. Sebenarnya kalau dibilang murah ya jauh sih karena dari Jakarta sama Batam itu, karena kan kalau Batam nih cukup agak shock kan. Iya. Terus apalagi kalau mau diet gitu kan. Diet kita carinya sayur, Carinya ayam kan. Terus mahal. pas mau beli sayur, ini udah gitu ditambah lagi pas aku shock, yang bikin shock itu di sini sayur di kilo. Itu kaget banget sumpah. Aku kayak, beda ya? ya beda dong. Kalau kayak di Jakarta kan kayak diikat gitu kan. Jadi kayak di sini tuh semua di kilo ditimbang, kayak itu kalau shock banget jujur. Telur juga di kilo di Batam.
Iya. Tapi kalau kita belinya di supermarket gitu enggak. Udah ada di Ya, pack gitu, udah ada di langsung pack. pack Tapi gitu. kalau kita beli Isinya di 10. pasar gitu kan kiloan. Iya, jadi jujur itu kaget banget sih karena di Jakarta nggak ada kiloan. Jujur Li. Iya, iya, Itu kita beli sayur ya udah emang kayak beli 2.000, 3.000, iya. ya gitu. Jadi kayak sikat Iya. gitu-gitu, dia udah ada harganya gitu. Misalnya kayak sikat ini udah goceng itu 5.000 ya. Nah gitu. Goceng. Nah, Sebut nominal aja berarti ya. Nah. Iya, kalau di sini semua di kilo. Iya. Sampai kayak beli kentang, beli sayur kayak anjir gitu kayak mahal ya gitu. Jadi kayak yang mau diet sayur agak-agak mikir lagi gitu. Mending makan seafood jatuhnya. Daripada beli sayur. Gitu sih. ini ngomong-ngomong soal liburan nih, liburan atau hiburan lah ya. Nah, menurut orang luar ya, orang dari luar Batam, orang Batam tuh keren katanya. Liburannya itu ke luar negeri, kayak Thailand, apalagi Singapura. Itu udah jadi makanan sehari-hari, kayak tinggal nyebrang doang gitu ya katanya. Tinggal nyelam doang udah nyampe gitu ya. Singapura, Malaysia gitu-gitu kan. Nah, Kak Yuli sendiri itu gimana sih lihat orang Batam yang gampang banget keluar masuk ke luar negeri? Terus juga untuk Alia, kalau misalnya orang Natuna tuh kalau liburan tuh kemana sih? Dari Kak Yuli dulu mungkin ya. Oke, aku jawab ya. Kalau kayak liburan nih, jujur agak kaget gitu kan. Wih, keren banget, gila gitu. Gue di Batam nih bisa ke Singapura, ke Malaysia, Thailand, segala macam. Dan khususnya kayak anak rantau nih kayak udah jadi apa ya? Wajib banget nih punya paspor kayak. Gue punya paspor nih, keren. Jadi kayak jujur kayak itu agak suatu kebanggaan bisa datang ke Batam, jujur beli kayak aku seneng banget sih jujur. Jadi kayak spesial gitu ya. Iya benar. Kayak kalau di Jakarta liburan kemana sih? Dufan, kayak gitu aja kan. Jadi kayak itu keren banget. Jadi kayak ada suatu kebanggaan dan bisa dipamerin ke teman-teman di Jakarta gitu. Wih, ke Singapura nih, ke Iya, Singapura gitu ya. Padahal dia nggak tahu aja, cuma naik kapal nyebrang gitu Iya. kan. Gitu sih. Oke, dari Alia? Kalau aku ya, kalau warga masyarakat Natuna, orang-orang Natuna itu biasa kalau liburan selain ya ke pulau-pulau yang ada di sekitar, pulau-pulau yang ada di kabupaten kami, biasanya kami ya ke Pinang, ke Bintan atau ke Batam sih biasanya kayak gitu. Bahkan ada yang ke Batam yang mau nyebrang ke Singapura, ada juga yang kayak gitu biasanya. Jadi lewat Batam ya Iya. langsung ya. Kebanyakan kayak ke Batam, ke Pinang sih biasanya gitu. Biasanya yang jadi tujuan kalau ke Batam tuh apa? Kalau ke Pinang tuh apa? Pastinya punya tujuan dong kalau liburan. Jujur kayaknya pada template sih, nginapnya pasti di Nagoya, liburannya ke Nagoya Hill. Pasti. Kenapa ke Nagoya Hill? Itu menarik kah bagi Karena- orang Natuna, masyarakat Natuna atau Karena bagi Alia sendiri? karena mall yang lama itu Nagoya Hill, maksudnya kayak salah satu yang lama itu Nagoya Hill nggak sih? Kayak di Batam kan sekarang sebenarnya Batam banyak banget ya mall-mall yang Iya, baru kayak iya, Grand Mall, iya. kayak sekarang apa yang Polux Habibi ya, Iya, yang Polux gitu kan. Tapi tetap aja tempatnya Nagoya itu karena ya yang mungkin orang tahu itu cuma kayak yang dipercayanya tuh ya itu gitu karena udah lama juga kan di situ. Udah Gitu sih. keseringan ya. Udah keseringan gitu. Untuk Alia sendiri kalau liburan paling sering kemana sih kalau dulu ya waktu pas masih kecil mungkin? Aku seringnya ke Batam sih. Batam. Jadi emang udah tahu Batam. Udah ya tahu sebenarnya. Batam tapi tetap aja guys Culture culture shock shock. tetap masih ada. Karena kan ke Batam Iya. dulu kan cuma sekali ya gitu ya, Iya, maksudnya kayak sehari dua hari gitu lah ya. Iya, ini kan udah tinggal kan di sini gitu. Gitu sih paling. Oke, kita move to the next topic ya guys. Ini kita semua pasti setuju sih menurut aku. Sekarang tuh kita hidup di era modern dengan gadget dan gaya hidup yang modern pastinya ya. Setuju gak? Setuju. Nah, ini ngomongin soal iPhone ini menarik. Iya. iPhone Batam gitu Iya. ya. Di Batam tuh iPhone tuh murah banget. Sampai kayak hampir semua orang punya iPhone yang di Batam ini ya. Iya. Itu kalian dengernya gimana sih waktu denger kata itu? Gimana sih? Kalau dari Kalian- aku pribadi ya kayak emang culture shock banget jujur pas nonton konser itu. Karena kanan kiri Nonton semua konser depan ya? belakang iPhone semua gila kayak ini seriusan gue doang yang pakai Android gitu jadi kayak itu kayak kaget banget sih jujur culture shock banget pas ketika aku lihat nonton konser semua HP iPhone. Ternyata pas aku tanya temanku ternyata iPhone itu emang hal lumrah yang ada di Batam gitu. Emang semurah itu. Apalagi pas aku diajakin kayak nge-trip kesayangan jodoh. Ya, ini di bawah-bawah ya. iya, Kayak benar, anjir benar. ini iPhone kayak nggak harga dirinya Iya, banget sih di bawah Apa gitu kan. tuh? Gitu sih. Jadi agak Tanpa culture banget. kotak kayak gitu kan. Iya. Biasanya kita harus
unboxing kotak di situ ya Udah dijejer aja, udah dijejer. dijejer di jalan. Tinggal pilih cep warna ini gitu. Iya, warna ini. Jadi kayak gitu. kerupuk ya, Iya, Jan. iya, Kayak iya. beli ikan. Iya, tinggal milih. Ya, gitu Ter- sih. Karena kalau di Jakarta tuh kan iPhone barang mewah, ya Nah, kan? iya, bener banget, Nah, bener. kalau di Batam tuh bersera iPhone. Iya. Di Jodoh juga banyak tergeletak. Iya. Kalau di Alia sendiri gimana sih? Kan tadi udah dari Kak Yuli Iya. nih ya, pendapat Kak Iya. Yuli. Alia kan di Natuna nih. Di Natuna nih dia pakai iPhone kah atau dia masih pakai Android kebanyakan? Sekarang sih udah bervariasi ya. Iya. Banyak yang pakai iPhone dan juga masih ada yang pakai Android juga sih. Ya udah mungkin sekitar 5 tahunan 6 tahunan ini udah banyak kayak iPhone bukan hal yang wow lagi gitu. Di Iya, Natuna. udah Karena hal yang udah biasa. ramai yang pakai. Udah ramai juga ya. Ya, gitu sih paling. Oke. Nah, ini yang paling favorit nih. Ceritain dong momen yang paling terkocak pas pertama kali ke Batam buat Yuli. Misalnya salah ngomong, salah pesen makan atau apa ya, atau something yang lainnya. Itu apa tuh? Ada sih suatu ketika aku lagi makan, tau gak sih yang kayak teko itu? Oh, Iya, Tau gak sih yang ada warna hijau itu kan? hijau, biru, silver. Pokoknya itu tuh kayak aku pikir itu tuh tempat minum, kayak mana gelasnya bang? Aku bilang kayak gitu kayak ini bukan tempat minum kak, ini cuma buat cuci tangan. Kayak, anjir, itu bener-bener kayak malu banget gitu. Aku kayak minta gelas dari Iya. aku minta gelas ke abangnya, bang mau minum, minta gelas. Ini bukan air minum kak, aku kayak aku kayak langsung nunduk gitu, anjir kayak malu banget jujur. Berarti di Iya. Jakarta biasa pakai kobokan ya? Ya kalau Iya, di Jakarta oh, kayak jadi- makan. Mangkok, Bukan mangkok. mangkok langsung ya. Iya. Kok langsung yang isinya Kecil kemanisan gitu ya? jeruk Iya. biasanya. Oh, Nah, iya. betul banget, kalau nggak nanti ada wastafel gitu sih. Oke, lanjut. Aku bakal nanya ke Alia. Buat Alia kan dari Natuna. Gimana rasanya? Susah nggak sih ngikutin gayanya orang Batam? Awal-awal sebelum aku kesini, pastinya aku searching ya. Walaupun iya. ya tadi aku bilang aku pernah sering kesini kan dulunya. Aku sempat searching gimana kehidupan anak Batam, apa segala macam gitu. Awalnya sempat kayak ragu juga sih, bisa nggak ya ngikutin fashionnya atau Iya. kebiasaannya gitu. Tapi setelah aku ada di sini, terus aku ngelihat sekitar, kayaknya gimana ya, bisa aja kok kayak ngalir Iya. aja dengan lancar. Nggak semuanya yang ya bener sih, nggak semuanya yang aku lihat di sosmed tuh ya kejadian di aku juga, kayak busana segala macam gitu. Kira aku mereka bakalan kayak ngelihat aku dari daerah pasti kayak apa sih ini, Nah, ternyata padahal, enggak, iya. padahal dan ternyata Iya. semua enggak ini salah pemikiran gitu aja sih kalau aku. Lebih ke toleransi sih. Lebih Iya. toleransi dan ya kalau ngikutin gaya busana dan lain-lain sih enggak sih, sampai sekarang nggak ngerasa Nggak merasa khusus lah, ketinggalan nggak gitu. merasa ketinggalan Oh, iya. gitu. Semua mengalir aja gitu sih kalau di aku. Nah, aku mau nanya deh ke Kak Yuli. Kan di Jakarta itu katanya hidupnya serba cepat ya, Ya. serba gercep gitu ya. Kalau di Batam itu lebih slow gitu. Itu gimana sih cara adaptasi Kak Yuli? Jujur emang itu salah satu culture shock aku juga kan, karena kalau di Jakarta tuh emang semua harus serba satset, gercep, kayak biasa dibilang time is money, ya kan? Iya, Jadi kayak time is money, Nah, betul. kita lelet dikit ditinggal, kereta, Kereta, bus. ya di sana pakai busway, kita Oh, pakai busway. busway. Oh, oke. Jadi kalau kita telat, ya kita ditinggal busway, kita tinggal kereta. Udah gitu, setiap kereta itu kayak orang-orangnya tuh kan hampir jadi Padat. transportasi umum kan. Oh, Jadi kayak oke. emang sepadat itu. Kalau kalian lelet ya udah kan tinggalan gitu aja sih. Tapi kalau di Batam ini cukup slow ya. Jadi kayak 30 menit di Jakarta sama 30 menit di Batam ini beda banget gitu. Beda banget Jadi kayak jaraknya gitu ya. Ah, Pernah denger tuh. jadi kayak cukup menurut aku enak sih, karena Iya. kayak aku nggak terlalu agak cepat, tapi satset gitu ya. ya jadi kayak bisa lebih santai gitu kan. Bisa lebih memanage waktu lah, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Gitu sih. Baik. Oke, aku mau nanya juga buat Alia dan Yuli karena Alia dan Yuli ini kurang lebih udah 4 tahun di Batam. Nah, aku mau nanya buat Alia dan Yuli, hal apa yang paling berkesan di Batam? Ini dari Buat Yuli. aku dulu ya yang jawab. Hal yang paling berkesan di Batam ini first time aku jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura tentunya. Jadi kayak itu suatu kebanggaan dan
tersendiri buat aku yang bisa dipamerkan kepada keluarga dan teman-teman sekitar. Jadi kayak seru banget bisa liburan ke luar negeri. Itu aja sih. Untuk kalian sendiri gimana? Kalau aku mungkin belajar lebih mandiri lagi karena aku bener-bener kesini tuh merantau, orang tuaku di daerah gitu kan, di kampung. Jadi belajar mandiri sih, sama kayak masuk dunia baru banget karena aku bener-bener di sini tuh nggak ada teman awalnya, kayak bener-bener sendiri, kayak ngerasa survive sendiri, kayak walaupun ada keluarga ya, tapi Iya. tetap aja kayak pas apalagi pas masuk ke kuliahan gitu, Iya. pas kuliah tuh pas masuk ke aura kampus tuh kayak ini bener-bener aku harus mulai dari nol, kayak punya teman-teman yang seru juga akhirnya gitu sih. Itu berkesan ya. Berkesan banget sih, kayak sampai sekarang tuh masih kadang tuh sampai sekarang ya di kamar tuh masih nggak nyangka bisa sampai di titik ini, udah hampir 4 tahun di sini. Bangga ya. Bangga banget karena jujur nih anaknya sangat bergantung sama orang tua ya, jadi pas sampai sini terus bisa survive karena tuh masih nggak nyangka sih gitu deh. Jadi kalian tuh lebih pilih gaya hidup di Batam, Jakarta, atau di Natuna? Untuk Kak Yuli dulu deh. Kalau aku Batam atau dua-duanya oke sih. Oh. Jujur dua-duanya oke Dua-duanya oke. karena aku bisa masuk dari Jakarta. Fashion mereka nggak kalah keren, dan di Batam juga nggak kalah keren. Jadi aku bisa keduanya. Oke, suka dua-duanya ya. Iya. Oke, Kalau aku untuk sih kalian? kalau bisa 2 kenapa harus 1? Dua-duanya juga ya. Sama ya, sama ya Dua-duanya. jawabannya. Bisa masuk Oke. mana aja gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Tadi kan Kak Yuli ada alasan. Iya. Pastinya Karena- kalian punya alasan dong. Ya gimana ya? Ya asik-asik aja sih kedua-duanya Oh, gitu. Oke. Gitu sih. Nyaman di aku untuk duanya. Oke, aku mau nanya juga nih buat kalian, buat Yuli dan Alia tuh, tips apa dari kalian buat orang luar yang mau ke Batam biar gak ngerasain culture shock gitu? Iya. Ada nggak tips dari kalian? Boleh dari aku Iya. pribadi, hubungin aku aja ya. Nanti chat WA pribadi ke aku biar kalian aku kasih tahu. Kalau enggak, Cantumin dong Kak. Follow IG. Follow IG. IG. yang paling penting tonton podcast ini. Iya. Gitu sih. Oke. Untuk kalian Kalau sendiri? dari aku selain nonton podcast ini, pastinya cari tahu tentang Kota Batam. Sekarang internet itu udah bagus banget, ada GPT, ada pokoknya macam-macam, TikTok sekarang udah banyak juga kan TikTok, kota-kotanya. iya, TikTok sih, TikTok YouTube, guys. di di X juga ada, misalnya Instagram, Facebook, Paling everything lah universal gitu. sekarang TikTok ya Iya, guys. TikTok. Nah, coba cari Udah di banyak TikTok. banget culture shock segala macam, dan jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba sih bagi Benar, aku, iya. karena kita bener-bener misalnya walaupun ini ya kita bener-bener sendiri gitu, jangan takut mencoba sih. Kayak aku gitu. Lagian kita orang Batam juga nyantai kok guys. Iya. Kalian ke Batam Iya, aman jangan kok. takut gitu. Heeh. Mau kalian pakai teko yang tadi minum itu kami kasih tahu kok guys. Kami gak jahat kok guys. Jadi aman ya. Jujur itu malu banget sih. Iya. Tapi jadi cerita unik juga nanti, Iya. kayak mungkin kita misalnya kita ngerantau ke kota lain atau mungkin ke luar negeri, amin. Itu nanti itu bisa jadi cerita, nanti kita bisa, oh aku pernah loh ke Batam terus punya culture shock gini. Dan lucu sih lebih. Iya, Dan lucu kan. Dan mungkin nanti bisa diceritain ke anak cucu kita nantinya juga gitu. Ini nih terakhir nih. Deskripsiin Batam dalam 3 kata. 3 kata. 3 kata guys. 3 kata ya. Oke, dari aku Dari ya. Kak Yuli dulu. Boleh. Dari aku 3 kata buat Batam. Batam tetangga Singapura. Oh, emang iya. Oke. Batam love Singapura ya, dari Iya. Singapura ya. Bestie ya. Kalau Alia, Soalnya ya. Kalau aku, kakak tadi Batam Batam Singapura. Singapura. Kalau aku yang slogan yang udah sering sih, I love Batam. Udah. Oke, I love Batam. Oke. Wah, keren banget gak sih obrolannya hari ini? Menurut aku sih keren banget. Kalian gimana? Keren banget. Seru banget. Oke, kita terima kasih banyak ya guys untuk tamu rantau kita, untuk Kak Yuli dari Jakarta. dan Alia dari Natuna. Natuna. Oke, semoga ini bisa jadi panduan dan hiburan juga untuk kalian para perantau di luar sana yang mau ke Batam ya guys. Itu harus banget kalian tonton makanya ya dari awal sampai akhir. Oke. Sampai ketemu lagi di Rantau Talk episode berikutnya. Ya. Bye bye.